Halo guys, balik lagi di channelnya Aset Production. Kali ini gue akan bahas tentang Bob Crypto. Nah, langsung aja. Jadi tadi gue udah nge-swap sebanyak 50 Bob Crypto ya. Di sini kalau kita bisa lihat transaction history-nya. Di mana gue nge-swap 118 BUSD buat 50 Bitcoin ya. Di sini gue udah punya koinnya 50. Untuk tutorial swapnya gampang banget. Nanti kalian langsung cek aja gimana cara swapnya di video gue sebelumnya. Cara menggunakan Pancake Swap ya. Untuk masuk ke Pancake Swap-nya gampang banget, kalian tinggal klik ini, Pancake Swap ini exchange gitu ya. Nanti dia otomatis di sini sudah masuk kontraknya langsung BNB Bitcoin gitu ya. Tergantung kalian punya apa. Kalau kalian misalkan masukkan BNB, maka di sini akan muncul saldo BNB-nya gitu ya. Lalu kalau misalkan kalian punyanya BUSD, maka kalian tinggal klik BUSD itu. Tinggal diganti, maka nanti ada BUSD Bitcoin seperti itu. Kalian tinggal lanjutin aja kira-kira dapatnya berapa segala macam. Oke. Jadi langsung kita lanjut ke halaman awal Boom Crypto ini. Jadi kita tinggal klik play now ya. Ini pakai Unity, kita tunggu dulu SendSpark. Nah, ini ya. Server status good gitu ya. Setelah itu kita akan connect wallet, klik. Nanti akan ada transaction, kita harus sign. Ini yang penting nggak mengizinkan spend BUSD segala macam ya, kita sign aja. Lalu akan loading sebentar. Oke, setelah loading akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, ini kan kelihatan nih kita sudah punya 50 Bitcoin ya. Nah, di sini kita akan langsung beli hero-nya, kita akan ke shop. Lalu di sini ada pilihan untuk beli satu hero seharga 10 Bitcoin atau 5 atau 10. 10 ya pasti 100 ya, karena satu hero harganya 10. Dan di sini total salesnya udah 11 juta ya. Cukup banyak ya total salesnya gitu. Di sini kita akan beli 5 hero karena kita cuma punya 50 Bitcoin ya. Oke, kemudian kita klik 50-nya, kemudian main processing gitu ya. Ini akan minta transaksi segala macam, kita langsung klik confirm. Ini kita tunggu dia sedang proses ya. Nah, kita lihat semoga hero-nya gacha-gachanya dapat yang bagus ya, jangan common semua gitu. Oke, ini udah confirm transaction. Ini minta transaksi untuk nge-mint lagi ya. Jadi kita langsung confirm aja. Sedang processing lagi, kita tunggu aja. Oke, ini transaksinya udah confirm, tapi di gamenya belum berubah ya. Kita masih tunggu. Oke, ini udah hilang ya. Jadi kita harus ke treasure ini, bagian ini hero rescue, klik claim. Nah, di sini dia minta transaction fee lagi, kita confirm aja. Udah confirm transaction ya, kita lihat kita dapat hero-nya apa aja. Semoga gak bagus gitu ya, jangan apes-apes banget. Jadi di sini untuk minimal withdraw Bitcoin-nya itu sebanyak 40 Bitcoin, dimana dalam sehari gua nggak tahu kita dapat berapa. Jadi kalau misalkan contoh dalam sehari kita dapat 5, ya butuh 8 hari untuk dapetin, untuk kalian bisa withdraw seperti itu. Ini pertama gue dapet yang common, oke, nggak masalah. Yang kedua common lagi, ketiga common lagi, oh my god, common lagi, keempat common lagi, oh my god, common semua guys. Oke guys, jadi di sini gue akan ngejelasin sedikit gimana cara mainnya ya. Jadi di sini kalian yang perlu perhatiin, dia ini semua hero-heronya itu jalannya secara otomatis ya. Jadi kita nggak bisa direct dia akan jalan kemana, hancurin chest yang mana dulu, kita nggak bisa direct gitu ya. Lalu kalian lihat di sini chestnya itu ada darahnya ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini orang-orang ini istilahnya akan naruh bom deket-deket sini gitu ya. Dan ketika bom ini meledak, maka darahnya akan berkurang seperti itu. Kadang emang nggak berkurang, mungkin karena damage bomnya terlalu kecil gitu. Jadi butuh beberapa bom baru UI damage-nya baru jalan lah seperti itu, baru kelihatan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kalian lihat nih ada hero yang ZZZ begini nih. Hero ini sedang tidur gitu ya. Lalu di atas hero ini kan ada hijau-hijaunya juga. Itu kurang lebih sebagai stamina-nya. Jadi ketika stamina-nya itu dihitung bukan ketika dia jalan, tapi ketika dia ngeluarin bom gitu ya. Tahu gua UI-nya itu baru jalan kalau misalkan satu hero itu udah ngeluarin 2 sampai 3 bom, itu darahnya dia berkurang gitulah intinya. Nah, kalian bisa lihat nih, ini kan hero gue sekarat tuh langsung dia tidur ya. Pokoknya kalau yang sekarat dia akan langsung tidur. Kalian bisa lihat pendapatan bom crypto kalian tuh di chest ini. Nah, di sini sejauh ini gue udah dapat 0,98. Nah, biasa kalau kalian lihat
youtuber mungkin ya, di sini gua membantu meluruskan aja, mungkin dalam sehari bisa dapat 0,5 atau 1 atau 2 gitu. Itu jujur gua ngomong itu tidak benar ya, itu nggak fix gitu ya. Jadi gue cerita dikit, pertama kali gue mulai kemarin seharian gue benar-benar cuma dapat 0,06 gitu. Kenapa? Karena kalian perhatiin di sini chest yang ini dia ngancurin chestnya itu secara random gitu loh. Jadi sehari kemarin itu chest yang dihancurin itu hanya yang deket-deket gini guys. Jadi semua chestnya dibikin sekarat dulu sama dia gitu ya. Kemudian nanti hari keduanya ketika semua chest udah benar-benar sekarat, baru dia beneran ngancurin semuanya, baru kalian dapat Bitcoin yang jadi kurang lebih seperti itu. Jadi penghasilannya itu jujur dari sini ya jatuhnya tidak tetap, tergantung UI hero-nya gitu ya, tergantung hero-nya, AI hero-nya ngancurin chestnya pinter atau enggak, kurang lebih seperti itu. Dan sejauh ini kita lihat adalah dia ngancurin chest benar secara random aja gitu ya. Di sini kita bisa punya menu manajemen hero kita ya, kurang lebih di sini. Di sini kalau kita lihat dari tadi kan ada hero yang ini nih, yang kayak yang merah ini. Yang merah ini kan bisa sama yang si PP ini, dia kan bisa tembus gitu ya. Nah itu emang skill-skillnya. Jadi kalau kita ke menu hero kita, di sini ada penjelasan semua skillnya. Jadi from prison explosion gitu ya, lalu di sini bisa move through block gitu ya. Di sini dia juga move through block gitu ya. Lalu di sini 5 damage from prison explosion, lalu di sini ada chest explosion seperti itu. Nah, ada beberapa skill yang kepake, ada beberapa skill yang nggak kepake juga gitu ya. Tapi di sini yang paling menentukan sebenarnya adalah speed sama ini energinya guys. Nah, kalau kita bisa lihat energinya, hero gue yang paling bertahan energinya adalah ini. Jadi energinya makin lama recharge, maka dia akan makin lama juga untuk bisa ngancurin chestnya gitu ya, untuk ngeluarin bomb gitu. Dia tidur makin cepat, maka energinya makan ke recover makin cepat, kurang lebih seperti itu sistemnya. Nah, ini nggak enaknya di gue adalah karena gue punya dua yang istilahnya tahan lama, kemudian recharge energinya lama, lalu 3 ini cepat mati, istilahnya bukan cepat mati, cepat istirahat, dan recharge energinya juga cepat. Jadi strategi gue kurang lebih adalah biasanya ketika PP-nya udah mulai setengah gini dan yang lain udah full, gue udah jalanin aja gitu. Jadi gue anggap PP gue itu ya paling mentok 50 70 gitu, gue udah jalanin lagi. Gue nggak pernah tunggu PP-nya full kecuali pas tidur gitu loh. Nah, tambahan juga, jadi permainan ini harus kalian klik-klik doang sebenarnya. Dan klik-klik ini sebenarnya yang paling menghabiskan waktu ya. Sebenarnya menghabiskan waktunya itu bukan secara waktu yang digunakan untuk klik-klik gitu, tapi waktu ritmenya gitu loh. Jadi kalian tuh harus selalu standby untuk ngeklik dia work gitu loh. Jadi ketika dia tidur gini, tadi kan karakter gue yang ini kan lagi tidur ya. Nah, yang ini lagi tidur ya. Kalau kalian gak tekan work, dia gak akan work. Jadi dia akan tidur terus, walaupun energinya penuh, dia gak akan auto work seperti itu. Jadi kalian harus secara manual untuk klik worknya, baru dia akan jalan ngancurin chestnya lagi. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu aja untuk penjelasan game kali ini. Nanti nextnya gue akan bikin video hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum kalian mulai bom crypto, untuk lihat apakah ini worth it atau enggak, seperti itu. Oke? Jadi thank you guys for watching. Jangan lupa comment, like, and subscribe. See you kalian di video selanjutnya.